Warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan membahas tentang program plasma pada mata kuliah akuntansi perkebunan. Baiklah, saya Gusmeta, NIM 262201133 dari Fakultas Ekonomi Universitas Sancang Kuning Pekanbaru, Riau. Sekarang saya akan membahas tentang program plasma. Sebelumnya kita harus mengetahui yaitu plasma itu apa. Plasma adalah areal kebun yang dibangun oleh perusahaan inti dengan tanaman kelapa sawit sebagai bentuk kerjasama kemitraan perusahaan dengan masyarakat sekitar perkebunan. Petani plasma adalah para petani yang ikut ambil bagian dalam program transmigrasi pemerintah yang dijalankan pada tahun 1987 atau perkebunan inti rakyat yang dikenal dengan sebagai PIR Trans. Dalam program tersebut, para petani yang mayoritas datang dari Pulau Jawa direlokasikan ke daerah pedesaan dan mendapat lahan pertanian seluas 2 hektar untuk masing-masing kepala keluarga. Di samping lahan seluas setengah hektar untuk rumah tinggal dan tanaman lainnya. Petani plasma ini kemudian bermitra dengan perusahaan setempat yang menyediakan bantuan berupa pekerja untuk menyiapkan lahan. Setelah 4 tahun perkebunan sawit mereka siap dipanen, perusahaan juga menyediakan bantuan teknis. Dalam skema kerja sama ini, petani plasma setuju untuk menjual hasil produksi mereka kepada perusahaan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sejarah Interplasma tidak terlepas dari upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia pada era tahun 1970-an. Program kemitraan Interplasma merupakan warisan pemerintah Soeharto pada era 1970-an dan 1980-an. Lahirnya Interplasma bertujuan untuk membantu pengelolaan kebun petani melalui keterlibatan perusahaan sebagai penjamin kredit, pelaksana kegiatan dan pemasaran hasil perkebunan. Pasalnya, petani saat itu dinilai tidak punya kemampuan teknis untuk mengelola kebun maupun mengolah hasil produksinya. Kebijakan pemerintah untuk mempercepat perkembangan perkebunan dikenal dengan Oil Farming System for Rural Socio-Economic Development melahirkan program bernama Perkebunan Inti Rakyat atau PIR atau dikenal dengan NES. Proyek ini dimulai pada tahun 1980 sampai dengan 1990 dengan pembiayaan kolaborasi pemerintah Indonesia dan donor luar negeri seperti World Bank, Asia Development Bank, KfW, dan lainnya. Lewat program ini lahirlah definisi inti atau perusahaan yang bermitra dengan petani yang disebut dengan plasma untuk mengelola lahan. Petani plasma berasal dari petani lokal setempat ataupun para transmigran yang mengikuti program perpindahan penduduk dari Pulau Jawa dan Bali ke pulau lain seperti Sumatera dan Kalimantan. Konsep PIR terus berjalan sampai tahun 2005 dengan perubahan modal maupun nama yang menjadi KKPA, yaitu Kredit Koperasi Primer untuk Anggota. Program ini menerima bantuan dana pemerintah dan tenaga pendonor. Terakhir, sistem Interplasma diperbaiki dengan program bernama Revitalisasi Perkebunan dari tahun 2005 sampai dengan 2015. Pembiayaan revitalisasi perkebunan bertumpu kepada kredit investasi perbankan di mana bunga kredit mendapatkan subsidi dari pemerintah dan sisanya ditanggung oleh para petani. Arahan Presiden Joko Widodo supaya petani terlembagakan dalam bentuk koperasi harus dijalankan secara konseptual. Dapat dimulai dari pembentukan koperasi di tingkat pedesaan untuk menjadi wadah pengasah insting dan membangun struktur organisasi perusahaan. Selain itu, petani dapat mulai berpikir menjadi entrepreneur berbasis sumber daya alam lokal di wilayah masing-masing. Model PIR membangun kemitraan petani dan perusahaan di mana sumber pembiayaan pembangunan kebun bersumber dari pinjaman bank. Skema ini menempatkan petani sebagai pemilik lahan atau kebun yang akan membayar kredit pinjaman secara bertahap. Di sisi lain, perusahaan akan menjadi penjamin kredit petani dan bertugas membangun kebun sekaligus mengelola perawatannya. Keuntungan PIR adalah jaminan pasokan buah sawit dari lahan petani yang mereka kelola. Sementara itu, kerjasama kemitraan inti plasma akan berakhir seiring lunasnya kredit petani. Lunasnya kredit petani, maka status kepemilikan lahan akan dimiliki sepenuhnya oleh petani.
Contoh program plasma perkebunan kelapa sawit dalam program kemitraan masyarakat diantaranya yaitu pertama, kemitraan perkebunan yang meliputi kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat sekitar untuk mewujudkan kebun milik masyarakat plasma, yaitu seluas 20% dari luasnya area tertanam. Berikutnya, perusahaan yang bertindak sebagai avalis atau penjamin angsuran bagi kebun plasma. Yang kedua yaitu kemitraan operasional perkebunan yang meliputi pertama, perusahaan inti akan bertindak sebagai operator kebun. Yang kedua, masyarakat sekitar kebun akan dilibatkan dalam operasional perkebunan untuk membuka lapangan pekerjaan atau lapangan usaha. Yang ketiga, pola operator, yaitu pertama, perusahaan inti akan mengelola dan melaksanakan seluruh kegiatan kebun mulai dari pembangunan kebun, pembibitan, penanaman, perawatan, hingga pemanenan selama usia produktif kelapa sawit kurang lebih sekitar selama 30 tahun. Yang keduanya atau B, hasil dari kebun plasma berupa tandan buah segar TBS akan diberikan kepada petani plasma setelah dipotong, yaitu biaya angsuran atas biaya pembangunan, yang kedua biaya perawatan, yang ketiga biaya pemanenan dan transportasi TBS, yang keempat yaitu biaya pengelolaan. Yang disebut pola operator yaitu pembersihan lahan, pembibitan, penanaman, perawatan, panen, dan transportasi. Tujuan pola operator yaitu menjaga kebersihan kebun mulai dari penanaman hingga menghasilkan atau berproduksi. Menjaga kontinuitas berkesinambungan terhadap angsuran biaya pembangunan. Berikutnya yaitu agar petani plasma mempunyai penghasilan yang relatif stabil dan pasti. Begitulah pemaparan saya tentang program plasma. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.